Bagaimana mendampingi suami? Ibu-ibu ini, ana senang sekali ya ketika melihat masih ada wanita-wanita yang mempertahankan fitrahnya di tengah badai feminisme, badai yang menuntut wanita sama dengan laki-laki. Ibu-ibu sama dengan laki-laki? Bedanya di mana? Yang bisa sebutkan 5 perbedaan, Anda kasih hadiah. Nah, atau 3 perbedaan wanita dengan laki-laki yang akhirnya menuntut mereka memiliki peran saling melengkapi, bukan sama. Oke, boleh mic-nya diberikan kepada yang di pojok sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz menjawab perbedaan laki-laki dan perempuan. Sepengetahuan saya, laki-laki wajib menjadi seorang pemimpin, sedangkan wanita tidak wajib. Yang kedua, laki-laki wajib mencari nafkah, kalau yang perempuan tidak wajib. Karena sekarang kan ada program feminisme itu yang menjadikan perempuan harus berdaya, harus bersaing dengan perempuan. Sebenarnya itu menyalahi kodrat, karena kodratnya perempuan itu. Kodratnya perempuan ini yang tanya. Secara fisik dia berbeda, secara akal berbeda, secara emosional berbeda. Masya Allah. Kasihkan hadiahnya. Itu yang kecil, suruh ke sini. Ini untuk ngasihkan hadiahnya buat beliau. Adik, sini. Malu. Barakallahu fiik. Iya. Jadi ada usaha untuk memberdayakan wanita. Wanita harus diberdayakan, tapi tetap sesuai dengan fitrahnya dia. Kalau tadi dikatakan wanita bersaing dengan wanita, tidak. Wanita di feminisme itu bersaing dengan laki-laki. Laki-laki jadi apa, perempuan harus jadi itu juga. Dikatakan wanita itu beda loh. Dari sejak kecil. Mungkin dimatikan mic-nya gitu. Iya. Wanita dari sejak kecil itu dikasih hiasan. Makanya kalau punya anak perempuan nggak ada antingnya, apa kata mereka, loh ini perempuan apa laki gitu loh. Ketika dikasih anting langsung tahu perempuan. Sedangkan kaum feminisme mau menolak itu, enggak. Maka kalau kita lihat aktivis feminisme tampilannya seperti laki-laki, rambutnya pendek, dia nggak pakai anting, dia nggak pakai perhiasan. Padahal fitrahnya perempuan itu suka dengan hiasan. Muncul laki-laki yang feminim, pakai gelang. Semoga suami ibu nggak pakai gelang ya. Ada yang pakai gelang, pakai kalung, loh itu perempuan gitu loh. Tapi kaum feminisme mengatakan, loh jangan dibedakan laki-laki sama perempuan. Mereka berbeda dan mereka diciptakan untuk saling melengkapi. Presiden Soeharto, siapa yang mendidik dia? Ibunya jemaah. Ada ibunya. Makanya selalu dikatakan di balik orang-orang besar pasti ada wanita yang besar. Bukan wanita yang akhirnya bersaing dengan laki-laki, tidak. Tapi yang dia bangga, itu loh anakku, itu loh suamiku. Bukan inilah aku, lah. Maka tatkala seorang wanita menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, insya Allah negara ini akan maju. Memang munculnya feminisme itu berangkat dari kezaliman yang terjadi di Eropa. Pada saat wanita seperti barang di sana dan tidak dihargai. Tapi dalam Islam tidak. Tadi sudah disebutkan. Kewajiban memberikan nafkah itu 100% kewajiban suami. Pernah di air terjun Niagara,
Di situ banyak orang berwisata, ada orang Arab pakai baju Arab dia di sana. Kemudian lihat ada perempuan-perempuan dengan pakaian mininya. Dia melihat ada orang aneh pakaiannya. Dipanggil, "Yuk," kata dia, "come here," kata dia. Akhirnya ngobrol. Kata perempuan tiga ini, "Kami mendengar bahwa wanita-wanita di negeri kalian itu tidak diberikan haknya. Mereka ditindas." Kata laki-laki ini, "Oh, kalian salah informasi. Loh, kok bisa? Kami para laki-laki di negeri kami bekerja keras untuk para wanita. Kerjanya kami cuma terima kasih, terima kasih, terima gaji kasih siapa? Istri. Apakah ini penindasan kepada wanita? Tidak, jamaah. Tapi kaum feminisme akhirnya mereka sadar, kalau wanita dipaksa untuk jadi ibu rumah tangga dan dipaksa untuk jadi wanita karir, malah kaum feminisme mendolimin kaum wanita. Disuruh kerja cari duit, disuruh melayani suaminya, disuruh ngurusin anak-anaknya. Akhirnya muncul pemikiran nikah nggak usah punya anak. Muncul terus, jemaah. Ketika mereka menjauh dari syariat Allah Azza wa Jal, yang ada buat wanita hanya penderitaan. Terus bagaimana menjadi pendamping suami yang baik? Yang pertama, harus qanaah, menerima kondisi suaminya. Jangan pernah membandingkan suaminya dengan orang lain. Sakit hatinya suami. Ibu-ibu kalau ngomong, "Itu mas, suaminya fulana itu Masya Allah baik sekali." Penyakit ini jemaah. Sampai ada seorang perempuan datang ngomong sama suaminya, "Bang," kata dia, "engkau tahu fulan?" "Iya," kata dia. "Istrinya kan meninggal kan?" Subhanallah, sama suaminya sodakoh bangun masjid untuk istrinya, Bang. Baik apa enggak? Apa kata suaminya? "Sebenarnya aku sudah siapkan tanah untuk bangun masjid juga buat engkau, tapi engkau belum mati itu," kata dia. Ini bikin sakit hati suami. Kalau ingin memberikan masukan kepada suami, nggak perlu membandingkan. Tidak pula membandingkan anak kita. Ada anak-anak yang jadi penjahat gara-gara bapak ibu. Karena bapak ibunya suka membandingkan anak-anaknya dengan anaknya orang. Kita harus qanaah, ini anak kita kayak gini. Ada seorang bapak suatu hari, anaknya pulang dari sekolah membawa rapot. Dia katakan, "Ya, alhamdulillah ya, ini rapotku," kata dia. Dia dapat kalau nggak salah 93 atau 95. Masya Allah. Ketika sang bapak melihat ranking anaknya, ternyata anaknya ranking 3. Kebahagiaan bapaknya langsung hilang. Loh, siapa ranking pertama? Fulan. Siapa ranking kedua? Fulan. Kau gimana kok ranking 3? Bayangin ya, ketika membandingkan dia akan lupa dengan nikmat Allah SWT. Alhamdulillah, sang anak yang awalnya datang memberikan kebanggaan kepada orang tuanya langsung ciut hatinya. Nggak dihargai nih anak. Kalau marahin anak jangan, "No, kau itu nggak seperti kakakmu." Jangan bandingkan dia dengan kakaknya, jangan bandingkan dengan adiknya. Dia ya dia lahir membawa kesiapan yang berbeda dengan kakak. Maka kadang-kadang ada orang punya anak 5, beda-beda. Yang satu alhamdulillah dikasih kelebihan di matematika, yang kedua mungkin matematikanya rendah tapi sosialnya bagus. Jangan disamakan. Begitu pula suami istri. Suami bawa berapa rizkinya, terima. Alhamdulillah, Bang. Semoga diberkahin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, perlunya qanaah. Dan kalau mau membandingkan nggak apa-apa, tapi bandingkan dengan yang lebih parah hidup.
Ada ibu-ibu yang satu hari mungkin dapat 50.000 dari suaminya buat belanja 50.000. Kira-kira cukup nggak jemaah 50.000? Ibu, cukup? 40.000? 30.000? Gimana? Puasa Senin Kemis. Gimana kalau ibu-ibu dapatnya cuma 30.000? Ya dicukup-cukupkan. Orang ada dapat 1 juta tapi kurang. Karena dia melihat loh, fulan sehari dapat 2 juta. Fulan sehari dapat 3 juta. Elon Musk, apakah sudah cukup dengan hartanya? Terus kerja. Dia punya harta yang kalau diberikan kepada 7 turunannya nggak habis ya. Manusia itu nggak ada puasnya. Maka tolong, karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rizki setiap orang itu sudah ditakar, terimalah dengan cukup. Katakan kepada suaminya, "Mas, kami siap nahan lapar dan haus, tapi kami nggak siap nahan api neraka. Jangan bawa yang haram ke rumah ini, Mas." Beberapa waktu yang lalu, anak itu melihat ada flyer besar di sini dari Pangdam kalau nggak salah. Jangan sampai prajurit terjebak dalam judol. Ada yang suaminya judol, ibu-ibu. Setelah judol datang, apa pahlawannya judol? Yang selalu menyelamatkan orang-orang yang kena judol, apa pahlawannya? Pinjol. Jadi kalah judol, datang pinjol. Ahlan wa sahlan. Butuh bantuan kita? Bukan menyelesaikan masalah. Dia sudah habis gajinya kena judol, lalu dia kena pinjol. Pinjol ini riba. Yang utang 1 juta bayarnya 1.100.000, habis harta dia. Maka tolong katakan kepada suami, "Mas, alhamdulillah sudah cukup." Jangan melihat kepada motornya tetangga. Anak punya adik cerita, dia buka toko. Tahu-tahu tetangganya itu nggak menegur dia aja. Apa penyebabnya? Ternyata suaminya beli motor baru. Akhirnya ada orang yang ngelihat motor orang lain baru, sakit perut 3 hari. Lihat temennya bawa HP baru, sakit perut. Loh, kenapa? Berarti ada yang nggak beres di hatinya. Seharusnya ngelihat temennya motornya baru, ya Allah mudah-mudahan diberkahi ya. Jangan doanya mudah-mudahan tabrakan. Ini ada orang-orang yang tidak benar. Maka tolong qanaah, dan qanaah ini akan membuat kita kaya raya. Yang kedua, taat dan patuh dengan suaminya. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau perempuan itu sholat 5 waktu, nggak ada qobliyah, nggak ada, dia cuma sholat 5 waktu. Wasamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan saja. Yang ketiga, wa ata'at zaujaha, nurut taat sama suaminya. Kalau lagi masak, goreng apa, gendong anaknya, mandiin anaknya, suaminya manggil, tinggalkan semuanya. Tinggalkan semuanya. Nggak ada tunggu, tidak ada, kompornya matikan. Datang ke suaminya. Engkau akan lihat bagaimana berkah turun di rumah tangga yang seperti itu. Yang keempat, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya. Suami kalau jadi prajurit itu kadangkala dia dikirim selama berbulan-bulan. Berapa bulan paling lama? 1 tahun, bayangin ya. Umar bin Khattab, khalifah setelah Abu Bakar, suatu malam dia itu keliling di kota Madinah. Tahu-tahu dia bersandar ke tembok, capek. Dia dengar suara perempuan sedang bersenandung. Perempuan ini mengatakan, "Tatawala hadzal lailu waswadda janibuh wa araqani an la khalila ulaibuh." Kata dia, "Ya Allah, panjang banget malam ini, ya Allah, aku nggak bisa tidur.
Karena nggak ada suami yang bisa aku ajak main. Fawallahi laulallah anni uraqibu, demi Allah kalau bukan karena aku takut sama Allah, la hurrika min hadzas sariri jawanibu, ranjang ini pasti ujung-ujungnya akan bergerak. Umar tanya, mana suaminya fulana? Sedang berangkat perang. Akhirnya Umar tanya kepada putrinya Hafsah, wahai Hafsah, wanita itu berapa lama sih kuat ditinggal sama suaminya? Ibu-ibu kuat berapa lama nggak ada suaminya? Kalau janda lain ya, kalau janda sampai mati kuat. Tapi kalau punya suami beda. Berapa lama ibu-ibu kuat ditinggal suaminya? 1 tahun. Kalau 1 tahun 2 hari tidak kuat sudah. Alhamdulillah, ada yang kuat 1 tahun. Ada yang lainnya? Tanya sama Hafsah, kata Hafsah 4 atau 6 bulan. 4 atau 6 bulan. Akhirnya Umar bin Khattab tulis sebuah perintah kepada seluruh komandan pasukannya, 4 bulan ganti prajurit, suruh pulang. Karena istrinya harus dikasih nafkah. Namun kalau ternyata tadi aturannya nggak bisa Ustaz, 9 bulan 9 bulan, 1 tahun 1 tahun. Bagaimana cara wanita menjaga kehormatan dirinya? Maka salah satunya dengan puasa sunnah. Jadi menjaga syahwatnya dengan puasa sunnah. Jangan berkomunikasi dengan serigala berbulu domba, apalagi sama buaya darat. Curhat di status, sedang kesepian menunggu suami. Kira-kira ada nggak yang mengomentari? Langsung datang, kemana suamimu? Maka hati-hati, jangan sampai suami berjuang, istri berkhianat. Capek lelah suaminya di tengah hutan, kadangkala dia nggak tahu apakah besok dia masih dapat melihat mentari atau tidak. Ternyata di sini sang istri bermain dengan orang lain. Maka tolong dijaga. Jangan boncengan dengan laki-laki lain. Jangan ngobrol kecuali darurat ada yang diperlukan. Makanya wanita itu cara ngomong sama suami beda dengan ngomong sama orang lain. Kalau ngomong sama suami yang manja, yang bikin suami jadi kepingin sama dia. Tapi kalau ngomong sama orang lain yang tegas biasa aja gitu. Ini para istri. Yang ketiga dan yang keempat, jaga penampilan di depan suami dan jaga aroma tubuhnya. Jadi suami itu ketika di luar rumah banyak godaan di sana. Banyak wanita-wanita yang mungkin tidak menutup auratnya seperti ibu-ibu kayak gini sekarang. Ada yang pakai rok pendek, ada yang belahan dadanya terlihat. Usahakan ibu-ibu ketika di rumah pakailah baju yang seksi buat suami. Jangan daster lagi, sudah bolong-bolong. Karena Anda tahu daster ini multifungsi. Jadi dia suaminya lagi mau makan, piring masih basah, dasternya dibuat mengeringkan dia jamaah. Itu terjadi. Makanya dia kalau pakai baju yang bagus males. Padahal tolong, jadikan rumah itu tempat berias. Saat ini kalau istri cantik, pertanyaan suami apa? Apa? Mau kemana? Ini pertanda dia nggak pernah cantik di rumah. Dia keluar saja baru cantik. Padahal seharusnya kecantikan dia hanya untuk suami. Moa yang make up artis itu apa namanya? Moa. Iyalah. Itu kalau bisa kebanyakan perias itu kan rias pengantin, rias acara, rias wisuda. Coba ibu-ibu bikin rias
istri. Jadi memang tujuannya merias istri untuk suaminya. Bikin suami datang ke rumah, ketika dibukakan pintu, astagfirullah, siapa ya? Kan memang ada perempuan kalau berias itu berubah wajahnya jamaah. Maka usahakan itu terjadi. Dan Nabi SAW mengatakan, ini kepada laki-laki ya. Ini ibu, tolong diperhatikan. Ini memang tugasnya laki-laki, tapi berkaitan dengan istri. Apabila seorang suami melihat sesuatu di luar yang menggerakkan syahwatnya, nggak sengaja dia lihat kemudian syahwatnya tergerak, apa kata Nabi SAW? Falyarji ila ahli, segera pulang ke istrinya. Kenapa? Fa innal ladzi biha mithl ladzi biha. Yang ada di perempuan yang dia lihat sama persis dengan yang ada di istrinya. Nggak ada yang beda perempuan itu jemaah. Hanya setan yang menggambarkan, oh perempuan ini seperti itu. Dia pulang lihat istrinya sama dengan yang ada di istri. Makanya pernah kejadian seorang hakim, ini cerita di Sudan. Di sebuah pengadilan, hakim ini sedang menggelar sebuah perkara, tahu-tahu saksinya atau tersangkanya itu cantik sekali. Hakim melihat kayak gitu, kata hakimnya, skor setengah jam. Kemana hakimnya ini ya Bang? Pulang ke rumahnya. Dia salurkan syahwatnya ke istrinya, terus dia balik lagi ke mahkamah. Selesai. Syahwat itu seperti gelombang yang naik, kalau tidak disalurkan berbahaya. Maka jangan sampai ibu-ibu suaminya datang ke rumah mau dekatin ibu-ibu, kerasukan setan di mana kau? Dia sedang menjalankan syariat. Maka tolong ketika di rumah selalu cantik. Aroma tubuh dijaga. Dan bicara aroma tubuh ini, orang yang aroma tubuhnya nggak enak itu dia nggak tahu jemaah. Yang tahu siapa? Orang lain. Makanya kadang-kala duduk di sebelah teman, aduh, kecut ini. Tapi dia nggak merasa. Maka ibu-ibu perlu bertanya kepada suaminya, Bang, aromaku gimana Bang? Maka kalau datang suaminya pakai parfum ya, di rumahnya dihidupkan dupa, sehingga suami tidak melihat kecuali yang indah dan tidak mencium kecuali yang wangi. Itu akan membuat suaminya betah di rumah. Kemudian kalau suaminya pulang, jangan ditanya dari mana. Terus pertanyaannya apa? Apa pertanyaan yang cocok? Mau apa? Jadi kalau suaminya datang tanya, Mas, mau yang panas, mau yang dingin, atau kasih buku menu, fadol Mas. Kenapa laki-laki lebih suka di warung? Karena ketika di warung nggak ada yang tanya dari mana. Kalau di warung ditanya apa? Mau apa? Di rumah ditanya dari mana? Kok sampai malam? Ngapain aja? Dia capek dialah jamaah. Maka dirubah pertanyaannya. Suaminya datang, Mas, mau yang panas, mau yang dingin, dan subhanallah, ada tradisi di Jepang ya. Di Jepang itu tingkat feminisme rendah sekali. Makanya dunia itu menilai Jepang ini gagal dalam menyetarakan laki-laki dengan wanita. Karena ternyata masih banyak wanita-wanita Jepang yang sesuai dengan fitrahnya. Dia kalau nikah, dia ingin melayani suaminya. Dia ingin membesarkan anak-anak yang lahir dari rahimnya. Itu keinginan dia. Ada satu orang Indonesia nikah dengan wanita Jepang, muslimah sudah. Dia cerita, Ustaz, anak kalau mau berangkat kerja, ya Allah disiapin semuanya Ustaz. Kemudian dia antarkan anak ke depan pintu rumah. Lalu dia tidak masuk rumah sampai anak hilang dari penglihatannya Ustaz. Dia benar-benar mendampingi suami sampai hilang dari penglihatan dia. Dan kalau anak pulang dari kerja Ustaz, dibukakan jaket anak, kos kaki anak dibukakan, lalu kaki anak dicuci pakai air hangat jamaah. Allahu Akbar. Siapa yang kayak gitu sama suaminya? Anak kasih hadiah. Nah, ada jamaah? Nggak ada. Saya pergi ya pergi, datang ya datang. Ini yang perlu diperhatikan.
hal itu akan membuat kinerja suami semakin baik. Karena dia di rumah merasakan ketenangan. Ketika dia kerja, dia berpikir kapan aku pulang. Kenapa? Karena di rumahku ada yang menghargaiku. Di rumahku ada yang menyenangkan hatiku. Tapi kalau di rumahku, ya Allah Ustaz, anak punya istri seperti pegawai pajak Ustaz. Semua ditanya sama dia Ustaz. Dari mana? Oh, udah. Sama siapa ngobrol? Sama fulan. Ngobrol apa aja? Waduh, nggak direkam tadi. Semua mau dia ketahui sama. Jangan ngurusin yang bukan urusannya. Kerjakan tugasmu, hormatin dan hargai suamimu. Kemudian perhatikan kebutuhan suami. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, makan dan tidur. Jadi usahakan makan suami itu cukup dan tidur dia cukup. Jangan sampai anak-anak ganggu bapaknya yang sudah capek dan lelah. Dan kalau makan tidur cukup, insya Allah emosi dan amarah itu akan reda jemaah. Kemudian yang ketujuh dan yang kedelapan, jaga harta suami. Jangan gara-gara HP sekarang, terus terang anak tadi masuk sini di provos sana banyak apa sebelah kiri sana jemaah, paket anak, Allahu Akbar. Ini yang bikin bangkrut suaminya ini. Maka tolong jangan membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Apalagi suaminya baik. Ada yang suaminya royal, istrinya akhirnya nggak perhitungan. Maka tolong perhatikan, belilah yang dibutuhkan. Jaga harta suamimu. Di antara cara menjaga harta suami itu, listrik kalau waktunya mati, lampu matikan. Itu bayar listrik itu. Sebagian kita tidak, lampu hidup di siang hari, itu mengeluarkan harta suami. Air dibuang-buang, nggak tahu di sini air bayar nggak? Listrik bayar nggak? Oh, belum bayar. Nanti kalau sudah keluar dari sini bayar nanti. Maka tolong perhatikan, jangan sampai menghambur-hamburkan uang suami. Kemudian jaga keluarganya. Jangan jelek-jelekin keluarganya suami. Walaupun mungkin engkau ada ketidaksukaan dengan keluarga suami, tetap hormatin mertua ya. Kadang-kala ada menantu, ya Allah Ustaz, anak punya mertua, na'udzubillah Ustaz, intervensi ini macam-macam. Padahal mertuanya juga ngomong, saya punya menantu nggak tahu diri. Ini ujian semua hidup nih jamaah. Maka tolong tetap menjaga keluarga suaminya. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 dan ke-10, jaga rahasia suami. Jadi jangan semua masalah itu harus diceritakan sama orang lain. Apalagi orang tua kita. Dan rahasia yang paling besar, rahasia ranjang, jangan cerita dengan siapa-siapa kecuali kita butuh solusi ya. Dan yang terakhir, jangan durhaka sama suami. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua.